Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Masyarul muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah seperti biasa. Kita mengucapkan alhamdulillah, dan kesyukuran itu diawali dengan hati kita. Hati kita meyakini bahwa segala nikmat dari Allah. Kemudian dilanjutkan dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Maka kita datang sholat berjamaah di masjid. Kita laksanakan sedekah. Kita tunaikan zakat kita. Kita beribadah dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka itu tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita. Semoga Allah istiqomahkan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan membaca pada malam hari ini masuk pada jilid yang kedua dalam tafsir At-Tanwir. Jilid yang kedua ini dimulai dari juz 2. Dimulai dari juz 2, yaitu Al-Baqarah ayat 142. Izin kita baca terdahulu ayat-ayat yang Allah firmankan dalam juz 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Kita baca 2 ayat, namun kita akan membaca tafsir 142 sampai 152 sebagaimana pengelompokan. Nah, tema pada malam hari ini adalah sejarah kiblat dan menuju masyarakat Islam yang ideal. Jadi juz 2 ini berbicara tentang bagaimana sejarah perpindahan kiblat dari yang tadinya ke Baitul Maqdis, kemudian dipindahkan oleh Allah sesuai dengan permintaan Nabi ke arah Ka'bah. Ya, baik. Kita baca. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat-ayat sebelumnya, jadi di penghujung juz 1 itu bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim dan keturunannya. Ya.
baik dari jalur Nabiullah Ishak ataupun jalur Nabiullah Ismail. Ya. Nabi Ishak keturunannya kemudian dari kalangan Bani Israel. Ya. Ishak kemudian Yakub. Yakub punya anak 12. Anak 12 inilah anak Yakub yang disebut dengan Bani Israel. Karena Yakub itu gelarnya adalah Israel. Nah, jalur Nabi Yakub ini banyak nabi, banyak rasul. Sedangkan jalur Nabiullah Ismail itu sampai pada penghujung nabi terakhir, nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu penghujung juz 1. Berarti penghujung juz 1 menceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim mewariskan agama, mengajarkan agama kepada keturunannya, dikenal dengan millah Ibrahim. Ya. Maka dalam banyak bacaan-bacaan kita sering baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Ataupun kita sering mendengar tentang istilah millah atau dikenal dengan ajaran agama Nabiullah Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu adalah bukan Yahudi, bukan Nasrani. Kata Allah, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Karena masing-masing Yahudi dan Nasrani ya, berlomba-lomba mengatakan bahwa Ibrahim itu Yahudi. Yahudi bilang kayak gitu. Nasrani bilang Ibrahim itu Nasrani. Kata Allah, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasrani. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Terus siapa Nabi Ibrahim? Walakin kana hanifan musliman. Nabi Ibrahim itu adalah seseorang yang hanif, lurus agamanya sesuai dengan tuntunan Allah SWT. Nah, di ayat yang juz yang kedua ini kemudian Allah bercerita tentang kiblat. Kiblat. Yang dulunya kiblat kaum muslimin itu menghadap Baitul Maqdis. Bahkan sampai perubahan kiblat itu Allah turunkan di tahun kedua Hijriyah, Pak. Jadi Nabi hijrah dari Mekah, kemudian dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah, ya, menghadapnya masih kemana? Ke Baitul Maqdis. Kalau kita lihat peta, Pak ya, kita lihat peta. Nabi dan sahabat-sahabat itu ketika berada di Mekah, ya, ketika sholat di Mekah, itu Nabi berusaha satu arah Ka'bah dan Baitul Maqdis. Jadi kalau kita sholat di sisi antara rukun Yamani dan rukun Syami, kita berdiri di situ. Berarti kita berdiri di depan kita Ka'bah, jauh di sana namanya Baitul Maqdis. Nah, Nabi seringkali kayak gitu. Nabi sholatnya kayak gitu. Artinya tidak membelakangi Ka'bah. Misalnya, kalau kita menghadap, katakanlah di sini, kita menghadap ke tembok ini, jauh di sana itu kampus UI, kayak gitu, kurang lebih seperti itu, Pak ya. Ya. Nah, Nabi itu sholat di hadapannya Ka'bah. Kalau Ka'bah kan kalau kita menghadap di rukun Iraqi, berarti ujungnya adalah Yaman, arahnya ke Yaman, kan ada rukun. Ya. Nah, Nabi ini seringkali menghadap Ka'bah, kemudian jauh di sana Masjidil Aqsa. Maka Aqsa itu artinya jauh, Pak ya. Aqsa itu artinya jauh. Nah, sampai Nabi di Madinah, Pak, masih mungkin nggak, Pak, menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Masjidil Aqsa, Palestina, Baitul Maqdis? Mungkin? Udah nggak mungkin. Otomatis Nabi kalau di Madinah menghadap Baitul Maqdis, membelakangi Ka'bah, kayak gitu. Kalau di Mekah masih mungkin satu arah, satu garis lurus, Ka'bah di depan, di ujung sana jauh itu Baitul Maqdis. Kalau ditarik garis lurus. Nah,
Di Madinah nggak bisa. Di Madinah nggak bisa. Nabi menghadap Baitul Maqdis otomatis membelakangi Ka'bah. Di Madinah Nabi menghadap Baitul Maqdis itu sampai 16 bulan atau 17 bulan. Jadi dari tahun pertama setelah Isra Mi'raj kan di Mekah. Masuk ke Madinah berarti udah wajib sholat. Sholat 5 waktu udah wajib. Masih menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis. Selama berapa bulan? 17 bulan. Berarti 1 tahun 5 bulan. Baitul Maqdis. Itu di Madinah. Di Mekah, apakah Nabi sholat? Nabi juga sholat di Mekah. Ya Pak ya. Isra Mi'raj di Mekah. Berarti Nabi sholat juga di Mekah. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, sebelum diwajibkan sholat 5 waktu, kata Aisyah di tafsir At-Tanur dikatakan, furidatis sholatu raka'atain. Dulu sholat itu diwajibkan 2 rakaat. Baik di saat mukim ataupun bepergian. Jadi Nabi sholat 2 rakaat. Kemudian setelah peristiwa Isra Mi'raj, pelaksanaan tetap 2 rakaat untuk yang safar dan ditambah menjadi 3 dan 4 rakaat untuk ketika tidak bepergian. Itu kata Aisyah. Artinya sebelum sholat 5 waktu sudah ada sholat. Berarti Nabi sejak diangkat menjadi Nabi sudah sholat. Contoh, kalau kita baca surah Al-Alaq ya, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Ya, Al-A'la. Al-A'la ini diantara ayat-ayat Makkiyah yang awal-awal turun. Di situ ada ungkapan sholat. Berarti sahabat itu pun dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun telah sholat di Makkah. Berarti kalau Nabi 10 tahun di Mekah menghadap Baitul Maqdis ditambah 1 tahun 5 bulan di Madinah, 13 tahun di Mekah, 13 tahun di Mekah menghadap Baitul Maqdis, 1 tahun 5 bulan di Madinah. Berarti dulu Baitul Maqdis menjadi kiblat kaum muslimin itu selama 14 tahun 5 bulan. Baitul Maqdis, Palestina. Sampai tahun kedua Hijriah. Nah, ketika terjadi pergantian kiblat, perubahan kiblat di sini katakan. Mengenai perubahan arah kiblat dan jawaban yang harus diberikan, ada kemudian orang-orang yang pandir dari Yahudi mengatakan bahwa ini kok bisa Muhammad dan para sahabatnya ini memindahkan kiblat yang tadinya Baitul Maqdis sebagaimana kiblat kita, terus pindah ke Ka'bah. Terus bagaimana ibadah-ibadah yang pernah dilakuin? Bagaimana sholat-sholat yang pernah dilaksanakan? Kayak gitu. Kata Allah, saya qulus sufaha. Orang-orang berjiwa kerdil di antara manusia akan berkata, apa yang membuat mereka umat Islam beralih kiblat dari yang dahulu mereka mengarah kepada Baitul Maqdis? Katakanlah Muhammad, kepunyaan Allah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Seperti itu. Dalam melaksanakan sholat sebelum hijrah, baik sebagai kewajiban, jalan keberuntungan maupun tradisi millah Ibrahim. Perubahan kiblat ke Masjidil Haram itu pada tahun kedua Hijriah. Itulah mengapa ya ada masjid yang disebut dengan Masjid Qiblatain di Madinah. Ya, kisahnya apa? Di sini dibawakan kisahnya. Pada saat Nabi melaksanakan sholat zuhur, ketika 2 rakaat pertama, itu Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Nabi mendapat perintah dari Allah untuk beralih kiblat ke Masjidil Haram. Dia pun langsung mengikuti perintah itu, diikuti sahabat yang menjadi makmumnya. Melaksanakan 2 rakaat sholat zuhur, berikutnya dengan menghadap ke Masjidil Haram. Jadi 2 rakaat pertama kemana? Ke Baitul Maqdis. 2 rakaat yang kedua ke Masjidil Haram.
Ya. Maka dikenallah masjid itu dengan Masjid Qiblatain yang memiliki dua kiblat. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang melatar belakangi perubahan kiblat ini? Dalam tafsir dikatakan, perubahan kiblat itu dilatar belakangi oleh permohonan Nabi yang berharap supaya kiblat sholat dalam Islam diubah ke Masjidil Haram. Jadi Nabi itu tidak puas, ya, ketika melaksanakan sholat dan berkiblat ke Baitul Maqdis, yang mana itu adalah praktek orang-orang Islam di Madinah sebelum kedatangannya. Maka Nabi berkali-kali minta kepada Allah. Ya, dalam ayat ini dikatakan, Qad nara, sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit, maka kami memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Maka Allah mengijabah permintaan Nabi, permohonan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya perubahan kiblat ini menjadi isu besar di Madinah. Kita tahu Pak, di Madinah saat itu kaum munafikin banyak, Yahudi banyak. Menjadi isu besar dan mengundang polemik. Maka orang-orang yang pandit tadi mengatakan, bagaimana ibadah yang sebelum ini? Sholat yang kalian lakukan yang menghadap Baitul Maqdis, gimana statusnya? Menurut mereka kalau terjadi perubahan berarti yang awal tadi salah. Allah menjawab, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala sekali-sekali tidak pernah menyia-nyiakan perbuatan keimananmu. Allah tidak menyia-nyiakan. Artinya sholat yang telah dilakukan kaum muslimin menghadap Baitul Maqdis itu tidak sia-sia. Jawaban ini sangat melegakan dan mereka pun menerima perubahan itu dengan senang hati karena khawatir juga kaum muslimin. Ya, beberapa kaum muslimin saat itu, oh iya ya, berarti bagaimana sholat kita ke Baitul Maqdis dulunya? Nah, Allah turunkan firman-Nya Al-Baqarah ayat 143, Allah tidak menyia-nyiakan keimanan kamu sekalian. Maksudnya Allah tidak menyia-nyiakan sholat yang pernah engkau lakukan menghadap Baitul Maqdis. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin B, arah kiblat dan identitas agama Islam. Di sini dikatakan perubahan kiblat yang dibicarakan dalam rangkaian ayat ini diungkapkan dengan perintah menghadap ke arah Masjidil Haram. Jadi ungkapan kiblat itu bunyinya menghadap ke arah mana? Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Allah tidak ungkapkan fawalli wajhaka syatrul Ka'bah. Ya, palingkanlah wajahmu pas persis menghadap Ka'bah. Dalam di sini apa yang kemudian dikatakan? Perintah ini ada dalam perintah itu arah kiblat menghadap Masjidil Haram diungkapkan dengan arah menuju Masjidil Haram. Apa faidahnya? Kata Al-Imam Al-Zamakhsyari, orang sudah cukup dengan menghadap ke arah letak jihah dan arah menuju Masjidil Haram. Artinya dulu orang-orang yang jauh dari Masjidil Haram itu agak sulit kalau memang pengen pas menghadap Ka'bah. Ya. Orang yang berada di Yaman, berada di Oman, untuk tepat menghadap Ka'bah saat itu sulit. Maka Allah katakan fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Bahkan diulang perintah menghadap kiblat dan saat itu disebut dengan Masjidil Haram ini diulang sampai 5 kali. Sampai berapa kali? 5 kali. Perintah dengan pengulangan bermaksud demikian menunjukkan kiblat ke Masjidil Haram itu tidak hanya sekedar menjadi kewajiban yang harus ditunaikan. Artinya kalau kita berada di Masjidil Haram maka wajib badan kita, seluruh anggota tubuh kita itu persis menghadap ke Ka'bah. Ya, menghadap ke Ka'bah. Adapun mungkin orang yang jauh ya dari Masjidil Haram
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram." Cuman hari ini ilmu pengetahuan sudah semakin maju. Sudah mudah untuk menemukan titik koordinat Ka'bah. Maka dikatakan, ketika hari ini ilmu pengetahuan modern telah memungkinkan umat untuk menentukan posisi Ka'bah yang tepat, maka sudah seharusnya kesempurnaan ibadah sholat betul-betul tepat mengarah ke Ka'bah. Tidak hanya ke arah Masjidil Haram semata, tapi titik koordinat Ka'bah sudah ditemukan melalui ilmu pengetahuan, maka titiknya itu sampai ke Ka'bah. Maka demikian dengan ilmu pengetahuan. Berarti ini poin B, arah kiblat dan identitas kaum muslimin. Ya. Kaum muslimin mereka adalah kiblatnya satu. Ya. Kiblatnya adalah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, yang masjid yang pertama kali Allah bangun, rumah pertama kali bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah bangun di muka bumi. Allah katakan, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah." Sesungguhnya rumah yang pertama dibangun di bumi ini adalah Ka'bah yang ada di Mekah. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, C, identitas masyarakat muslim. Al-Baqarah 143 itu ada ungkapan ummatan wasaqo, umat pertengahan. Dan uniknya lagi, kata ummatan wasaqon ini berada betul-betul di pertengahan surah Al-Baqarah. Kalau Al-Baqarah 286, berarti pertengahannya adalah 143. Ya. Tengah-tengah Al-Baqarah ini Allah bilang, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan engkau sebagai umat yang pertengahan. Apa makna umat yang pertengahan? Kata Allah Subhanahu wa taala, fungsinya, tugasnya adalah satu, litakunu syuhada'a 'alan nas. Tugas pertama berarti syuhada 'alan nas, tugas eksternal. Artinya sebagai umat pilihan supaya kamu menjadi saksi atas sejarah manusia. Jadi tugas kita satu, mempunyai tugas eksternal, kemudian yang kedua mempunyai tugas internal. Apa tugas eksternal kita? Satu, di sini katakan umat Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain di hari kiamat tidak mau mengakui bahwa mereka telah menerima penyampaian ajaran dari nabi-nabi mereka. Siapa yang bersaksi? Nabi Muhammad dan umatnya bersaksi bahwa betul Nabi Nuh telah menyampaikan risalahnya, Nabi Isa telah menyampaikan risalahnya, Nabi Musa telah menyampaikan risalahnya. Maka nanti kita umat Nabi Muhammad itu menjadi saksi atas hal tersebut. Berarti kita menjadi saksi atas umat-umat Nabi yang lain. Itu tugas eksternal kita. Ada tugas internal. Selain kita menjadi saksi atas umat Nabi yang lain, internal yang harus kita jalankan adalah wa yakuna rasulu alaikum syahida. Nabi Muhammad itu adalah saksi atas kamu sekalian, atas kita. Nabi Muhammad menjadi saksi. Maka dua, kita saksi atas umat yang lain, di satu sisi juga Nabi Muhammad saksi atas kita. Karena dulu Nabi sudah menyampaikan risalahnya ketika haji wada tahun ke-10. Tahun 10 itu Nabi ceramah, dihadiri oleh sahabat yang 100.000 orang sahabat saat itu. Ya. Ketika Fathu Makkah, Nabi membawa 10.000 pasukan. Ketika haji wada lebih daripada itu. Nabi bilang di akhir pidatonya, tolong sampaikan kepada yang tidak hadir. Tolong sampaikan kepada yang tidak hadir. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya, kepribadian masyarakat Islam.
Dalam ayat yang panjang ini Pak ya, 10 ayat, 142 sampai 152, 11 ayat ini disebutkan bahwa umat Islam itu hendaklah memiliki kepribadian sebagaimana dalam ayat ini. Dalam rangkaian ini terdapat 10 sifat yang menjadi kepribadian seorang muslim. Apa kepribadian itu? Satu, seorang muslim hendaklah berjiwa besar. Kita nih berjiwa besar. Lawan daripada sufaha, juz 2, saya kulus sufaha, orang yang berjiwa pandir. Ya. Lawannya adalah berjiwa besar. Maka kalau Yahudi dan Nasrani itu dikatakan Allah sebagai sufaha, mereka yang berjiwa pandir, kurang akal, maka umat Islam ini hendaklah menjadi orang yang berjiwa besar. Apa hubungannya? Maksudnya adalah disingkatkan. Dari hubungan ini diketahui bahwa as-sufaha pengertiannya itu adalah bukan orang yang tidak berpengetahuan karena kurang akal. Tetapi makna sufaha itu adalah orang kurang akal karena tidak mau menerima kebenaran. Mereka mengetahui kebenaran. Mereka tahu akan hal itu, tetapi enggan menerima kebenaran. Orang-orang yang tidak mau mengerti kebenaran ini adalah orang-orang yang berjiwa kerdil karena berpikiran picik. Dengan dinyatakan umat Islam menjadi masyarakat pilihan, maka hendaklah umat Islam menjadi antitesa lawan daripada sufaha, berarti berjiwa besar. Menerima segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perubahan kiblat, menerima syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala tentang sholat 5 waktu. Segala apa yang ada dalam Al-Qur'an diterima, tidak sebagaimana. Beda halnya dengan kaum Yahudi, beriman sebagian, menolak sebagian. Yahudi, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kiblat pertama adalah Baitul Maqdis. Kemudian Allah ubah menjadi mengarah ke Ka'bah. Maka itu adalah perubahan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah terkemuka. Dari mana kita ambil? Al-Baqarah 148. Al-Baqarah 148 ini sering dibaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat." Ya. Berarti seorang muslim hendaklah memiliki sifat fastabiqul khairat. Yang namanya fastabiqu dari kata istabaqa yastabiqu, kata perintahnya istabiq. Karena banyak yang diminta, maka ungkapannya istabiqu al khairat. Bukan hanya sekedar mengerjakan kebaikan, tetapi berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Berdasarkan ini, ungkapan itu berarti berusahalah kamu sekalian untuk berada di garis terdepan dalam kebaikan yang dilakukan. Ya. Maka kita baca dalam risalah Islam Berkemajuan ini, ada 4 gerakan yang disebutkan oleh Muhammadiyah di sini. Yang pertama adalah al-harakah ad-da'wiyah, gerakan dakwah. Yang kedua adalah al-harakah at-tajdidiyah, gerakan tajdid. Yang ketiga al-harakah al-ilmiyah, dan yang keempat al-harakah al-amaliyah. Al-Islamu dinul amal haitsu yu'akkidu ala ahammiyatil amali tajsidan lil iman. Islam itu agama yang menganjurkan penganutnya untuk beramal. Islam ini menekankan pentingnya amal sebagai bukti dari iman. Maka dalam Al-Quran kalau ada iman seringkali diikuti dengan amal. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Dalam Al-Kahfi kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Dalam surah Maryam sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, dan seterusnya.
Dzalikan nur alladzi yudiu arja'al haya. Karena itu amal itu adalah cahaya yang menerangi kehidupan. Maka terkemuka. Hendaklah berusahalah seorang muslim berada di garis terdepan dalam semua kebaikan. Artinya ada ladang amal, kita berusaha untuk mengambil ladang amal. Ada ladang kebaikan, kita berusaha untuk mengambil ladang kebaikan. Yang ketiga, sifat yang ketiga, yang pertama berjiwa besar, yang kedua adalah terkemuka, dan yang ketiga adalah pencerah. Dari mana kita diambil dalam tafsir ini disebutkan pencerah? Ini diambil dari ungkapan yatlu alaikum ayatina. Mereka membacakan ayat-ayat kami kepada kamu sekalian. Dan inilah yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diutus itu membacakan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis-hadis Nabi. Maka sebagai umat Nabi hendaklah juga melanjutkan risalah Nabi Muhammad. Ilmu yang kita tahu kita sampaikan ke orang lain. Al-harakah al-ilmiyah. Gerakan keilmuan. Kita sampaikan, kita ajarkan ke yang lain. Kita ajak untuk beramal. Kita ajak untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Itu namanya pencerah, memberikan pencerahan. Yang viral hari ini, Pak, di masyarakat kita, apa Pak yang viral belakangan ini? Beberapa hari terakhir yang viral ada goa yang dikatakan bisa menjadi apa? Jalan pintas ke Mekah. Hal-hal seperti ini masih dipercaya sampai hari ini di sebagian masyarakat kita. Di Sulawesi Selatan beberapa hari yang lalu terjadi banjir. Kemudian ada buaya masuk di perumahan. Apa yang terjadi? Beberapa orang yang didatangin buaya di perumahannya itu histeris ketika buaya itu ditangkap. Histeris, Pak. Apa mitos yang berkembang di masyarakat, sebagian masyarakat di Sulawesi Selatan saat itu? Meyakini bahwa buaya yang datang ke tempat mereka adalah nenek mereka. Sampai kayak gitu, Pak. Ketika ditangkap itu buaya di Sulawesi Selatan, 3 hari yang lalu, 5 hari yang lalu, histeris. Orang ini berlagak kayak buaya. Yang lebih parah lagi, masyarakat di sekitarnya banyak yang percaya bahwa ini adalah keluarga buaya. Akhirnya dibawalah orang ini ke buaya tersebut yang ditangkap. Apa yang terjadi ketika dikasih makan? Ternyata digigit sama buaya. Dan mitos-mitos seperti ini masih banyak yang lain yang berkembang di masyarakat kita, generasi-generasi kita hari ini. Itu generasi khususnya di TikTok, kalau kita biasa lihat yang viral yang mana Pak? Yang joget-joget. Joget-joget apa itu? Sadbor gitu. Itu viral di mana-mana. Di jalan-jalan di beberapa daerah di Indonesia itu live. Nyanyi-nyanyi, goyang-goyang kayak gitu, dapat apa itu? Bintang atau apa gitu. Belum lagi perdukunan. Hal-hal mistik. Masih banyak berkembang. Maka dari ayat ini, dalam tafsir ini dikatakan hendaklah seorang muslim itu menjadi pencerah dimanapun ia berada. Dalam ungkapan bahwa fi ayyi ardin tata fa anta mas'ulun an islami. Dimanapun engkau berada, maka engkau bertanggung jawab tentang ajaran Islam di tempat tersebut. Nabi Muhammad itu sebagai pembawa risalah rahmat bagi seluruh alam. Risalah itu menjadi mandat baginya untuk mewujudkan kebaikan nyata dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang keempat, kepribadian seorang muslim adalah kepribadian yang bersih. Allah berfirman, wa yuzakkikum. Berarti dia menyucikan kamu sekalian.
Nabi menyucikan mereka dari segala kotoran yang melekat pada batin dan lahir mereka di zaman jahiliyah. Ya. Masyarakat yang bersih, mereka tidak hanya bersih secara akidah dari kemusyrikan, tapi juga hendaklah bersih dalam bidang-bidang kehidupan, seperti ilmu yang bersih dari mitos. Akhlaknya bersih dari perbuatan-perbuatan tidak terpuji. Berapa pekan yang lalu itu ditangkap 56 pria mengadakan pesta seks gay di salah satu hotel di Jakarta Selatan. Seks menyimpang. Artinya nggak jauh dari tempat kita Jakarta. Padahal perbuatan seks menyimpang seperti itu sudah diketahui oleh masyarakat umum. Tanpa ada dalil pun orang masyarakat sudah tahu bahwa itu adalah penyimpangan. Perbuatan kaum Nabi Lut, yang kata Nabi Lut, perbuatan seperti itu tidak pernah terpikirkan oleh manusia sebelum umat Nabi Lut. Atatunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Kok bisa kalian mendatangkan suatu perbuatan yang buruk yang manusia sebelummu nggak pernah terpikir hal tersebut? Tapi yang menyedihkan di beberapa daerah, bahkan di dekat tempat kita, gerakannya mulai masif. Maka hendaklah seorang muslim bersih akhlaknya dari perilaku yang tidak terpuji. Bersih hukum dari ketidakadilan. Sifat ada 4. Berjiwa besar, terkemuka fastabiqul khairat, pencerah, yatlu alaikum ayatina, kemudian bersih, wa yuzakikum. Yang kelima, unggul, wa yu'allimukumul kitab. Ya. Hendaklah umat Islam itu menjadi bangsa yang unggul. Ayat yang kita baca itu adalah ayat yang dibaca sahabat-sahabat terdahulu. Al-Quran yang kita baca itu adalah Al-Quran yang dibaca oleh tabi'in terdahulu. Sahabat-sahabat tabi'in sama baca Quran kita. Ayat-ayat yang dibaca Umar bin Khattab adalah ayat yang kita baca sekarang. Cuman perbedaan bacaan kita itu jauh berbeda dengan bacaan para sahabat tentunya. Kenapa? Bacaan mereka disertai dengan amalan. Maka yang tadinya mereka diantara di sini dikatakan bangsa Arab itu dengan datangnya Al-Quran menjadi unggul atas bangsa-bangsa yang lainnya yang terlebih dahulu telah menerima wahyu kitab suci. Kenapa? Karena tadi Allah ajarkan Al-Quran, Nabi Muhammad ajarkan Al-Quran, kemudian ia amalkan Al-Quran. Yang keenam, umat Islam hendaklah berkearifan tinggi, mempunyai pikiran yang jernih, hati yang bening, kecerdasan tinggi, dan kemampuan mengelola secara bijaksana. Kualitas ini dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah arif, bijaksana. Yang ketujuh, kepribadian muslim hendaklah kepribadian yang berwawasan luas. Sifat ini dipahami dari ungkapan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Asli artinya bahwa Islam itu sangat menghargai yang namanya ilmu pengetahuan. Islam itu intelektual. Cuman yang terkadang menyedihkan bagi kita, terkadang Islam digambarkan dengan apa? Joget-jogetan. Majlis salawat joget-jogetan. Ikhtilat di mana-mana. Padahal jelas di sini katakan
umat Islam secara tersirat ungkapan ini pasti perintah kepada mereka untuk terus belajar. Perintah ini kemudian menjadi tersurat dalam sebuah hadis yang menganjurkan umat Islam belajar dari ayunan sampai ke liang lahat. Ya, learning, terus belajar. Yang kedelapan, religius. Ya. Dari mana ayat ini? Dari mana ungkapan ini, karakter ini? Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Banyaklah kalian mengingatku, maka aku akan mengingatkan. Artinya umat Islam itu hendaklah umat yang senantiasa banyak berzikir. Tetapi zikirnya bukan hanya sampai di lisan saja. Bukan hanya sekedar puji-pujian yang dibaca dengan lisan kita, tetapi hendaklah menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan yang nyata. Artinya zikir itu hendaklah berdampak dengan kehidupan kita. Kita baca subhanallah, kita meyakini Allah Maha Suci. Dalam kepribadian kita, dalam keseharian kita, kita baca alhamdulillah, berarti kita adalah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan sampai hanya lisan yang zikir. Allah berfirman dalam Al-Kahfi, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina." Jangan kau ikuti orang yang hatinya lalai dari zikir. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Artinya hati itu juga pun berzikir. Dan yang kesembilan, efektif. Seorang muslim hendaklah menjadi pribadi yang efektif. Artinya bersyukur sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam banyak ayat, dalam Al-Qur'an ayat ke-7. Yang ke-10 yang terakhir, kepribadian seorang muslim adalah kepribadian yang efisien. Ungkapan ini menyatakan larangan bagi umat Islam melakukan kekufuran. Jadi kalau tadi perintah syukur, di satu sisi pun larangan akan kekufuran. Dari uraian di atas jelas bahwa ajaran tentang masyarakat dalam rangkaian Al-Baqarah ini adalah ajaran yang sangat maju. Sayangnya ajaran ini tidak banyak dikenal oleh umat Islam. Maka dalam tradisi ajaran Islam ada 3 ilmu yang sangat penting. Satu di sini adalah ilmu fikih, menekankan tentang hukum. Kedua, ilmu kalam, tentang ketuhanan. Dan yang ketiga adalah ilmu tazkiyah, bagaimana menekankan spiritualitas. Melalui pendidikan, demikian ajaran itu bisa disosialisasikan dan pada gilirannya dapat diinternalisasikan oleh umat sehingga identitas, sistem dan struktur sosial dan kepribadian masyarakat itu menjadi melekat dalam diri mereka. Kepribadian ini diminta untuk melekat pada diri kita. Berjiwa besar, terkemuka, pencerah, bersih, unggul, berkearifan tinggi, wawasan luas, religius, efektif, dan efisien. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk mengamalkan apa yang telah kita sampaikan, apa yang telah kita baca, wabil khusus kepada yang menyampaikan. Adanallahi kemajamain, segala kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Nasrul minallah fatum qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.